Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Bu. Sudah Sehat, sarapan? Belum. Anak-anak ibu sudah sarapan? Belum, Bu. Nanti untuk esoknya sarapan dulu ya sebelum kita memulai pelajaran supaya waktu kita belajar nanti tidak lemas. Eva lemas, Bu. Iya, belum sarapan. Oh gitu. Tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Izin share screen ya. Sudah kelihatan anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Gambar yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Kurang besar atau gimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi, pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai benda di sekitarku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Sudah. Untuk berdoa, kepada anak Ibu Iman, tolong dipimpin teman-temannya berdoa, ya. Siap, Bu. Ya, silakan Iman. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Iman. Kalau Ibu perhatikan teman-teman kamu apakah sudah hadir semuanya? Apakah sudah mengisi link linknya yang Ibu kirim? Untuk Sudah, Bu. Baik hati belum masuk, Bu. Oh gitu. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, marilah sejenak kita mendengarkan lagu Hari Merdeka. Sudah mendengarkan lagunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tolong anak-anak Ibu perhatikan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak Ibu. Ini kita akan mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah yang anak Ibu ketahui tentang benda? Setelah kita belajar, anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi berbagai macam benda. Setelah mengamati benda yang Ibu share nanti gambarnya, anak-anak Ibu dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda. Kemudian, setelah belajar nanti, anak-anak Ibu setelah mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi benda-benda berdasarkan ukuran, warna, dan bentuknya.
Kemudian yang terakhir, setelah kita belajar nanti, anak-anak ibu dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang tepat. Untuk membaca teks yang pertama, ibu minta kepada anak ibu Eva. Ya Bu, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sudah, Bu? Terima kasih Eva. Yang anak ibu Ade sudah mengerti apa itu benda dari bacaan yang tadi? Benda itu yang bisa ditimbang. Kan benda itu sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa serta dapat diukur dengan cara ditimbang. Cahaya dengan panas apakah termasuk benda dari bacaan yang telah dibacakan oleh teman kamu tadi? Bukan, Bu. Kenapa cahaya dan panas tidak termasuk ke dalam benda? Dari bacaan Nggak tadi bisa ditimbang. Oh, bagus. Jadi cahaya dan panas bukanlah benda. Kenapa? Karena panas dan cahaya tidak dapat ditimbang. Anak-anak ibu tolong perhatikan gambar-gambar yang ada di slide-nya masing-masing. Siapa yang tahu ini gambar apa? Air, Bu. Air. Ini Center. center, bukan senternya ya. Maksudnya di sini, yang di sini maksudnya cahaya dari center. Gambar sama tadi ada 10 tadi, kan gambarnya ada 10. Nah, tugas anak-anak itu tolong kelompokkan gambar tadi ke dalam kolom ini. Mana yang benda, mana yang bukan benda. Masukkan ke dalam kolom ini ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, bagus. Nah, untuk lebih semangatnya, kalau Ibu perhatikan sudah loyo ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih Rani. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Tadi sudah anak-anak ibu kelompokkan. Benda sama benda yang bukan benda pun sudah diletakkan di dalam kolom bukan benda. Nanti kerjanya di LKPD yang sudah ibu kirimkan. Kemudian benda-benda yang tadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warnanya, bentuknya, kekuatannya, wujudnya, atau ukurannya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya. Nah, ini pengelompokan benda berdasarkan ukurannya. Tolong dibaca. Eva. Ukuran benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Bagus. Nah, sekarang tolong amati gambar yang ada di komputernya masing-masing. Ada berapa buah gambarnya di situ anak-anak?
Ada 3, Bu. Ada 3. Yang pertama ini gambar. Buku. Oh, yang ini gambar. Lemari. Yang ini adalah gambar. Kursi. Ketiga benda ini memiliki ukuran yang berbeda. Dari 3 gambar ini, yang paling besar ukurannya yang mana? Lemari, Bu. Bagus. Dari ketiga gambar ini, gambar yang mana yang paling kecil yang ada di kehidupan nyata anak-anak Ibu? Buku, Bu. Itu bukunya bisa ditaruh lemari. Ya. Berdasarkan fisiknya bisa dikelompokkan. Yang pertama menurut ukurannya. Yang kedua lagi menurut bentuknya. Tolong Dewinya dibaca begitu, ya. Bu. Bentuk benda. Ya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Terima kasih Dewi. Ada berapa macam bentuk bendanya yang ada di layar anak-anak Ibu? 6, Bu. Ada 6. Yang pertama gambar apa ini? Bola. Bola berbentuk apa? Bulat. Berbentuk bulat atau Selain bola ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi contoh benda yang berbentuk seperti bola, yang bulat seperti bola? Permen. Bagus. Apalagi? Duit, Bu, duit. Bagus. Jadi sudah kita kelompokkan. Yang pertama tadi benda berdasarkan bentuk ukurannya. Yang ini benda berdasarkan bentuknya. Nah, yang terakhir akan kita kelompokkan benda berdasarkan warnanya. Tolong perhatikan gambar ini anak-anak Ibu. Ada gambar apa saja? Pisang, Bu. Ya, bagus. Ini kesukaan siapa ini? Saya, Bu. Nah, jadi dari 6 buah gambar yang Ibu tampilkan ini, kalau kita perhatikan warnanya bermacam-macam. Jadi benda itu dapat juga dikelompokkan berdasarkan warna. Ini tugas selanjutnya untuk di LKPD, anak-anak Ibu akan bekerja secara berkelompok. Mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Tugas kedua yaitu mengisi tabel di bawah ini. Nah, linknya pun sudah Ibu bagikan. Ada mengerti sampai di sini anak-anak? Dengan tugas selanjutnya? Nah, jadi kita tugas selanjutnya akan mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang yang baku. Nah, contoh-contoh alat ukur panjang yang baku itu, tolong anak-anak Ibu perhatikan. Alat ukur apa namanya ini? Siapa yang tahu? Pernah melihat ini di tempat tukang jahit? Pernah, Bu, ditaruh di lehernya. Bagus ya. Jadi ini adalah ukuran atau alat ukur panjang yang biasanya digunakan oleh tukang jahit. Kalau ini pasti kenal semuanya. Apa ini? Penggaris, Bu. Buat Penggaris. Penggaris. Bisa digunakan untuk mengukur. Jadi yang 4 ini adalah contoh dari alat ukur atau pengelompokan benda berdasarkan fungsi atau kegunaan. Nah, jadi keempat-empatnya ini digunakan sebagai alat untuk mengukur. Satuan yang dipakai pada penggaris itu apa biasanya anak-anak? CM. CM atau disingkat dengan sentimeter. Tugasnya kalian ukur ini ya dalam kelompok masing-masing. Jadi pada pelajaran pagi hari ini dapat kita tarik kesimpulan benda itu apa tadi anak-anak? Ada 2, ada benda hidup, ada benda mati. Benda itu sesuatu yang menempati apa tadi? Ruang. Menempati ruang dan bisa Dipegang, dipegang disentuh. atau ditimbang. Ya, bagus. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa.
Silakan Imam. Ya Bu. Teman-teman sebelum pulang marilah kita berdoa mulai